Dalam dunia politik Indonesia, kerap terjadi adu strategi antara partai-partai politik, terutama menjelang pemilihan umum. Meski pertarungan politik telah usai, perseteruan antara partai-partai pun masih berlanjut, seperti yang terjadi antara Gelora dan PKS. Meskipun sebelumnya berada dalam koalisi yang sama, kini keduanya berbeda pandangan terkait arah koalisi pemerintahan yang akan dibentuk. PKS mengungkapkan keinginan untuk bergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh Prabowo. Namun hal ini menemui tentangan dari Gelora. Konflik antara keduanya menunjukkan perbedaan pandangan dan kepentingan di antara partai politik. Meskipun seharusnya politik adalah seni berkompromi. Perseteruan antara Gelora dan PKS menjadi topik utama akhir-akhir ini. Dan untuk memahami akar konflik ini, kita perlu kembali mengupas sejarah kedua partai. Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik yang telah berpartisipasi dalam 5 pemilu sebelumnya. Berdiri pada 20 Juli 1998 dengan nama awal Partai Keadilan, PKS didirikan oleh tokoh-tokoh dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Setelah berhasil melewati proses verifikasi, PKS resmi bergabung dengan PK dan mengubah namanya menjadi PKS pada tahun 2003. Pada tahun 2004, PKS mengalami perpecahan menjadi 2 faksi, yaitu faksi keadilan dan faksi kesejahteraan. Faksi keadilan dipimpin oleh senior-senior PKS yang mewakili aliran konservatif, sementara faksi kesejahteraan terdiri dari anggota muda yang dianggap lebih demokratis dan moderat. Meskipun terdapat perpecahan antara kedua faksi, PKS tetap berusaha menjaga kesatuan di dalam partai. Meskipun rumor tentang kedua faksi ini telah menjadi rahasia umum di kalangan politisi, pihak resmi PKS tidak pernah mengakui keberadaan faksi tersebut secara terbuka. Perseteruan antara kedua faksi ini kemudian melahirkan partai baru, yaitu Partai Gelora. Rumor tentang adanya 2 faksi dalam PKS telah mencuat sejak tahun 2004 dan kembali muncul pada tahun 2013 setelah penangkapan Presiden PKS saat itu, Lutfi Hasan Ishak, terkait kasus suap impor daging. Penggantian posisi Lutfi oleh Anies Mata sebagai Presiden PKS menimbulkan kontroversi tentang kemenangan faksi sejahtera. Meskipun demikian, Ketua DPP PKS saat itu, Hidayat Nur Wahid, menepis anggapan tersebut dan menyatakan bahwa terpilihnya Anies bukanlah kemenangan bagi faksi sejahtera. Meskipun ada perbedaan pandangan di internal PKS, Hidayat menekankan bahwa perbedaan tersebut adalah hal biasa dan tidak akan memecah belah partai. Namun, pendiri PKS, Yusuf Supendi, menolak terpilihnya Anies sebagai Presiden PKS dan meminta KPU untuk mencoret calon legislatif PKS yang didaftarkan untuk Pileg 2014. Isu mengenai 2 faksi ini terus berkembang, terutama saat PKS melakukan perombakan struktur kepengurusan di beberapa DPW, termasuk di Sumatera Utara. Konflik antara faksi keadilan dan faksi sejahtera bahkan berlanjut hingga Pilpres 2019, di mana Anies dihadang untuk maju oleh elit PKS. Konflik mencapai puncaknya ketika PKS memutuskan untuk memecat Fahri Hamzah dan Anies Mata dari seluruh jenjang PKS, yang kemudian melahirkan Partai Gelora. Partai Gelora yang didirikan oleh Anies Mata dan Fahri Hamzah disahkan setelah melewati proses verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM pada 2 Juni 2020. Anies mengakui bahwa Partai Gelora lahir dari konflik internal PKS, namun partai ini tidak akan menjalankan agenda politiknya dengan membawa dendam terhadap PKS. Anies menegaskan bahwa Partai Gelora mengusung nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utamanya dan berusaha mengakhiri pemisahan antara partai berbasis Islam dan berbasis nasionalis. Kembali ke masa sekarang, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
telah memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden, mengukuhkan posisi mereka sebagai kepala negara dan wakilnya. Namun, pendekatan yang dilakukan oleh Prabowo menarik perhatian karena tidak biasa. Dia mengundang semua partai politik terlepas dari koalisi untuk bergabung dalam pemerintahannya. Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, berharap partainya dapat menyatukan kekuatan dengan Prabowo, meskipun telah melakukan dialog dengan PKB dan Nasdem. Tantangan bagi PKS untuk bergabung tampaknya akan rumit, terutama dengan kehadiran Gelora yang mungkin memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda. Sekjen Partai Gelora, Mahfud Siddiq, mengingatkan bahwa PKS telah aktif menyerang Prabowo dan Gibran selama kampanye dengan narasi ideologis. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah PKS sekarang ingin bergabung dengan mereka karena alasan politik telah berakhir? Apakah hal itu berarti dengan mudah melupakan prinsip-prinsip ideologinya? Ahmad Syiku dari PKS menegaskan bahwa partainya siap untuk berada di luar pemerintahan jika diperlukan, menunggu keputusan dari Majelis Syuro. Dia mengklaim bahwa PKS telah menjalin komunikasi yang baik dengan Prabowo dan Gerindra, dengan harapan keputusan akan segera diumumkan. Beberapa pengamat politik memperhatikan penolakan Partai Gelora terhadap keikutsertaan PKS dalam koalisi Prabowo-Gibran. Mereka menganggap bahwa penolakan tersebut tidak mengherankan, mengingat sejarah hubungan rumit antara kedua partai tersebut. Alasan penolakan tersebut mungkin karena sentimen pribadi dan politik yang terjalin di antara keduanya. Penolakan tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya Gelora untuk mempertahankan fokus dan loyalitas terhadap koalisi yang telah mereka bangun. Kehadiran PKS dalam koalisi dapat mengancam posisi dan mempengaruhi Gelora. Selain itu, kehadiran PKS juga dapat memperlemah posisi Gelora yang belum memiliki kekuatan di dalam parlemen.